Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Muskamal. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa akan menjelaskan tentang Transformasi transportasi. Transformasi transportasi adalah suatu perubahan terhadap suatu hal yang dimana keadaan. Jika suatu hal atau keadaan yang berubah itu adalah budaya. Jadi budaya itu adalah mengalami perubahan, yang dimana transformasi itu merujuk pada perubahan rupa, baik itu dari bentuk, sifat maupun fungsi. Transformasi juga memiliki arti berupa perubahan struktur gramatikal menjadi struktur fungsi, yang dimana dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali unsur-unsurnya. Transportasi sebelum modernisasi, ketika akan berpindah tempat, memerlukan waktu tempuh yang lama, karena transportasi masih sederhana. Sedangkan sesudah modernisasi, berpindah memerlukan waktu yang cukup cepat. Ini ada transformasi alat transportasi darat, yang dimana adalah segala bentuk transportasi menggunakan jalan untuk mengangkut penumpang atau barang, yang dimana awalnya berbentuk seperti menggunakan kuda, keledai, atau bahkan manusia untuk membawa barang tersebut. Kemudian ada orang Skotlandia yang menemukan pedal atau kayu pertama yang akan membuat sepeda. Kemudian ada transformasi alat transportasi laut, yang dimana merupakan pilihan untuk mengangkut penumpang ataupun barang dalam jumlah besar. Kecepatan dan biaya angkutan per ton mil relatif rendah dan sangat menguntungkan untuk proses pengangkutan barang maupun penumpang dalam jarak tempuh yang jauh, terkhususnya pada wilayah kepulauan. Kita ambil contoh sebagai sederhana alat transportasi air seperti rakit dan sampan. Tidak hanya itu, alat transportasi laut pun sudah berkembang dan memiliki fungsi yang meluas. Seperti halnya saat ini sudah ada kapal feri dan segala kecanggihan teknologi, seperti ada kapal pesiar. Dan transformasinya ada di transportasi udara, yang dimana perkembangan teknologi transportasi di Indonesia dan di dunia juga terdapat di lintasan udara. Seperti yang sudah diketahui, pada zaman dahulu masih menggunakan balon udara, namun sekarang sudah berkembang dan bertransformasi menjadi pesawat. Dan ada transformasi transportasi di era digital. Menghadapi era digital, seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan serta seluruh stakeholder transportasi terus berupaya meningkatkan kemampuan dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar pelayanan transportasi menjadi semakin meningkatkan ke depannya. Di masa sekarang ini kita menginginkan ke segala sesuatu dengan cepat, instan, agar dapat menghemat waktu, sehingga banyak juga orang yang memilih menggunakan ojek sebagai pilihan tercepat mereka untuk mengatasi kemacetan yang ada di khususnya ibu kota. Ini sudah terdapat banyak sekali transportasi online yang beredar seperti Gojek, Uber, Grab, dan Maxim. Dengan munculnya perkembangan teknologi di dalam transportasi online ini sungguh membantu masyarakat dalam bepergian. Bahkan sekarang sudah memiliki layanan-layanan baru yang dapat digunakan. Tentunya juga menambah lapangan pekerjaan serta mempermudah para ojek-ojek dalam kesulitan mencari pelanggan. Kemudian ada strategi perusahaan dalam transportasi, di mana kita mengenal transportasi tidak bisa lepas dari bagaimana perusahaan akan memainkan bisnis ke depannya. Sebagai contoh, perusahaan Bluebird. Perusahaan ini sadar harus melakukan transformasi semenjak kehadiran model bisnis Arrive, yang dimana perusahaan tersebut menggunakan 3M yang digunakan Bluebird. Yang pertama ada multi-channel, multi-product service, dan multi-payment. Multi-channel itu tidak hanya berfokus pada satu saluran saja, khususnya dalam proses booking. Dia memberikan banyak opsi bagi pelanggan, mulai dari aplikasi My Bluebird, aplikasi agen travel, hingga call center dan WhatsApp. Untuk multi-product service, Bluebird tidak hanya memberikan layanan transportasi, tetapi juga berkolaborasi banyak pihak, menghadirkan layanan logistik. Dan untuk multi-payment, itu memberikan kemudahan pembayaran bagi pelanggan dengan transaksi tunai, e-voucher, wallet, debit, kredit, edisi, hingga KIRS.
Ini ada contoh kasus transformasi transportasi yang dimana dilakukan oleh beberapa sopir taksi dan angkutan umum melakukan aksi unjuk rasa atas adanya transportasi online. Selain menuntut pembekuan transportasi online, para sopir bergabung dalam paguyuban pengemudi angkutan darat, menuntut adanya ekosistem usaha yang adil dan setara. Namun ekosistem layanan taksi tidak resmi atau plat hitam Grab, Car dan Uber serta ojek online Grab hendaknya tidak dilakukan dengan cara yang eksesif dan represif.